Tiba saat kita maju bersama, melaksanakan wajib belajar sampai kelanjutan tingkat pertama bagi tunas bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7, siswa baru SMP Negeri Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung. Selamat datang di tahun pelajaran baru 2020-2021 di sekolah ini. Senang bisa menyambut kalian meskipun hanya lewat video ini. Semoga selalu sehat dan tetap mematuhi protokol COVID-19 dimanapun kalian berada. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini berlangsung selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 14 sampai tanggal 16 Juli 2020. Dalam kegiatan ini ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber. Saya harapkan agar kalian menyimak materi yang dibawakan oleh narasumber dengan baik dan mengerjakan tugas yang diberikan. MPLS ini akan dilaksanakan dengan 2 mode, yaitu sistem daring atau online dan luring atau offline. Untuk siswa-siswi yang belum bisa mengikuti video ini secara online, maka materinya akan diantar langsung ke rumah masing-masing siswa. Sebelum saya akhiri, saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung pada hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan tema memaksimalkan kebaikan dan potensi diri dengan belajar dari rumah. Bagi peserta didik baru SMP Negeri Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung tahun pelajaran 2020-2021, saya menyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Run Putri Udayani. Saya di SMP Negeri Terpadu Unggulan 2 mengajar mata pelajaran PKN. Tapi untuk kali ini saya akan membawakan materi MPLS mengenai wawasan wisata Mandala. Untuk adik-adik sekalian, peserta didik di kelas 7 SMP Negeri Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung tahun pelajaran 2020-2021. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan arti dan makna wawasan wisata Mandala. Ya. Arti wawasan wisata Mandala secara harfiah, kata wawasan itu mengandung arti pandangan, penglihatan, tinjauan atau tanggapan inderawi. Sedangkan untuk kata wiyata dan mandala, wiyata mempunyai arti pelajaran atau pendidikan. Sedangkan kata mandala mengandung arti bulatan, lingkaran ataupun lingkungan daerah dalam suatu kawasan. Ya. Jadi wiyata mandala mengandung arti lingkungan pendidikan atau pengajaran. Dengan demikian, wawasan wisata Mandala diartikan sebagai suatu pandangan atau tinjauan mengenai lingkungan pendidikan atau pengajaran. Nah, berdasarkan pokok pengertian tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara pandang kalangan pendidikan pada umumnya dan perangkat atau warga sekolah pada khususnya tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas pendidikan di tengah lingkungan masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Yang kedua, itu adalah mengenai makna wawasan Wiyata Mandala. Ya. Setelah kita mengetahui pengertian wawasan Wiyata Mandala, maka ini sekolah dituntut untuk mengetahui beberapa hal. Ya. Yang pertama, tuntutan untuk sekolah sebagai lingkup pendidikan itu yang pertama memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik. Misalnya ada perpus, lab komputer atau IPA, ruang kelas yang memadai, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki tenaga edukatif berpribadi teladan, terampil serta berpengalaman atau berwawasan luas. Yang ketiga, terciptanya lingkungan aman, bersih, tertib, indah, sejuk, dan segar. Yang keempat, tumbuhnya partisipasi, kerjasama, dan dukungan masyarakat sekitar. Yang kelima, adanya hubungan harmonis secara timbal balik antara orang tua dengan para warga sekolah. 6. Terciptanya disiplin para warga sekolah mentaati segala peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketujuh, adanya hubungan kekeluargaan para warga sekolah yang akrab dan harmonis. Nah, itu adalah tuntutan yang dimintakan dari mengenai wawasan Wiyata Mandala kepada sekolah-sekolah. Selanjutnya adalah sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan mengandung satu pengertian pokok bahwa sekolah mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses atau kegiatan pendidikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana, tertib dan teratur sehingga usaha untuk menghasilkan tenaga terdidik dan terampil yang senantiasa diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan dapat terwujud. Nah, ini harus mengetahui akan prinsip-prinsip wawasan Wiyata Mandala itu sendiri. Ya, untuk yang pertama itu adalah prinsipnya sekolah merupakan lingkungan pendidik. Ya. Terutama harus dipenuhi sarana prasarana dan tenaga pendidik ataupun tenaga non kependidikan. Terus yang kedua, kepala sekolah bertanggung jawab penuh dalam lingkungan sekolah. 3. Guru dan orang tua siswa ada pengertian untuk mengembangkan tugas pendidik. Selanjutnya, warga sekolah harus menjunjung tinggi citra sekolah dan sekolah harus bertumpu pada masyarakat dan mendukung ketahanan sekolah itu sendiri. Selanjutnya adalah peranan wawasan Wiyata Mandala. Kalian harus tahu apa itu peranan. Kalian di sini di MPLS itu disampaikan mengenai peranan wawasan Wiyata Mandala, yaitu yang pertama, untuk peserta didik harus melindungi lembaganya dia di mana dia sekolah, ya, dimanapun dia berada, dia harus bisa membawa nama baik sekolah itu sendiri. Terus yang kedua, peran siswa terhadap kepala sekolah. Yang ketiga, peran siswa pada guru karena guru yang mendidik dan melatih. 4. Peran siswa terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. 5. Peran dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nanti kalau kalian sudah melaksanakan normal belajar di sekolah, kalian akan melaksanakan sebagai siswa sebagaimana mestinya, yaitu melalui kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Ya, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13090/CI-84 tanggal 1 Oktober 1984 perihal wawasan Wiyata Mandala,
sebagai sarana ketahanan sekolah, maka dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan ketahanan sekolah bagi sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, di sini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan wawasan Wiyata Mandala yang merupakan konsepsi yang mengandung anggapan-anggapan sebagai berikut. Ya, perlu disimak. Yang pertama, sekolah merupakan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan, sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah ini mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan dalam lingkungan sekolahnya yang harus berdasarkan Pancasila, dan ini bertujuan untuk yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. 3. Mempertinggi budi pekerti. 4. Memperkuat kepribadian. 5. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Ya. Selanjutnya, anggapan-anggapan yang lain itu ada antara guru dengan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang baik untuk mengemban tugas pendidikan. Anggapan selanjutnya itu ada para guru di dalam maupun di luar lingkungan sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru sebagai manusia yang dapat dibuku dan ditiru betapapun sulitnya keadaan yang melingkunginya. Dan anggapan yang terakhir itu ada sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar, namun harus mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang sadar atau tidak dapat menimbulkan pertentangan antar sesama. Ya. Dan yang terakhir, ini adalah upaya untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah dengan menciptakan sekolah sebagai masyarakat belajar, pembinaan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, kegiatan kurikuler, co-kurikuler, dan ekstra-kurikuler, serta menciptakan suatu kondisi kemampuan dan ketangguhan, yakni memiliki tingkat keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan yang mantap. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi wawasan Wiyata Mandala kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga pada saat ini Ibu bisa mengisi materi serta salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan atau membawakan materi tentang tata krama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentu kata tata krama tidak asing lagi bagi kalian. Tapi hari ini kita sama-sama mempelajari dan mengulangi kembali, mengingat kembali apa sih tata krama itu. Baiklah, tata krama adalah adat atau sopan santun yang sudah menjadi bagian di dalam hidup kita. Contohnya, anak-anakku pada saat kecil telah diajari oleh orang tua bagaimana cara makan, bagaimana cara menerima barang, bagaimana cara berterima kasih. Itu semua tidak lepas dari tata krama. Anak-anakku semua, tata
tata krama yang sudah diajarkan oleh orang tua kita sejak dini, semoga sampai saat ini masih melekat, dan yang terpenting masih kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua kita melatih bagaimana cara meminum dengan yang benar. Minum dengan tangan kanan, jangan berdiri, apalagi berlari. Bagaimana cara menyapa, bagaimana cara memberi hormat, bagaimana cara berpakaian, itu semua adalah tata krama yang sudah diajarkan kepada kita. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama dalam pergaulan. Perlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, ini kunci utamanya. Jadi kalau anak-anakku ingin disayangi, kita harus bisa menyayangi orang lain. Kalau kita ingin dihormati, kita harus juga bisa menghormati orang lain. Jadi perlakuan orang lain kepada kita itu tergantung bagaimana kita memperlakukan orang lain. Yang kedua, kita harus bisa memperlakukan orang. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Ada karakter yang pendiam, ada karakter yang penyabar, ada karakter yang periang. Jadi bagaimana caranya kita bergaul dengan teman-teman yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ini tidak keluar dari tata krama tadi. Jadi kita harus tetap memperlakukan orang dengan baik sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang kedua, tata krama bertamu. Bagaimana cara bertamu yang baik? Sebaiknya sebelum kita bertamu, kita hendaknya membuat janji dengan tuan rumah. Kenapa? Supaya kita tidak mengganggu. Kita juga harus bisa melihat kondisi dan waktunya. Kalau kita bertamu siang-siang, tentu kita akan mengganggu istirahat sang tuan rumah. Kalau kita bertamu sore-sore, nah tentu kita mengganggu aktivitas tuan rumah. Jadi bagaimana menjadi tamu yang baik? Sebaiknya kita membuat janji. Yang ketiga, tata krama berbicara. Tata krama berbicara seperti kita harus bisa menjaga dan memelihara lisan kita. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Diusahakan tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan yang terpenting adalah perhatikan dengan siapa kita berbicara. Ada pepatah mengatakan lidah tak bertulang. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita. Lisan akan melukai hati jika kita tidak bisa menjaga dengan baik. Sedangkan luka di dalam hati sangat sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu anak-anakku harus bisa menjaga lisan dengan baik, harus bisa memposisikan dengan siapa kita berbicara. Bedakan kalian berbicara dengan teman-teman, bedakan kalian berbicara dengan adik atau saudara, dan bedakan pada saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kemudian usahakan untuk tidak memotong pembicaraan orang lain atau perkataan orang lain. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita sudah menyakiti perasaannya. Berikan mereka kesempatan untuk menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan. Dengarkan dengan baik, berikan mereka penghargaan. Jadi sekali-kali jangan kita menyinggung perasaannya dengan memotong apa yang ingin ia sampaikan. Yang keempat, tata krama berpenampilan. Cara menggunakan pakaian.
Cara pakaian yang benar adalah berpakaian sesuai dengan tempatnya. Kalau anak-anakku ke sekolah, silahkan pakai seragam sekolah sesuai dengan tata tertib yang ada. Baju dimasukkan, pakai dasinya. Kalau pada saat olahraga, gunakan seragam olahraga yang sudah disiapkan di sekolah. Jangan menggunakan pakaian lain selain pakaian olahraga. Jadi lihat situasi dan tempatnya. Kalau pada saat kita menggunakan pakaian yang terbuka, tentu sangat tidak cocok kalau kita keluar rumah. Jadi anak-anakku, jika ingin keluar silahkan menutup atau menggunakan pakaian yang bebas tetapi sopan. Kemudian yang selanjutnya adalah cara berjalan bersama atau cara bergaul. Jika ada dua sepasang yang berjalan, ada laki-laki satu, perempuan yang satu, kita harus bisa melindungi yang perempuan. Kalau kita berjalan di pinggir jalan, sebaiknya perempuan di sebelah kanannya, laki-laki yang berada di posisi pinggir jalan, supaya bisa melindungi sang perempuan tadi. Kemudian berikutnya adalah tata cara makan. Diusahakan supaya kita mencicipi atau memakan sesuatu tanpa mengeluarkan suara. Kenapa? Karena tentu itu bisa mengganggu kenyamanan orang yang ada di samping kita. Jika kita batuk, pakai lengan sebelah kanan atau lengan dalam kita untuk supaya tidak mengganggu orang lain. Dan yang terpenting adalah jangan lupa berdoa sebelum makan. Berikutnya, tata cara menggunakan fasilitas umum. Buang sampah pada tempatnya. Sebaiknya kita menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Merasakan bahwa tempat tempat kita berada itu adalah milik kita. Jadi kita menjaganya seperti kita menjaga milik pribadi kita. Baik anak-anakku, sampai di sini mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini dapat diterima, dapat dimengerti, dan yang terpenting adalah dapat diamalkan dalam kehidupan kalian, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menyampaikan kepada anak-anakku semua untuk tetap semangat, tetap optimis, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keadaan yang sekarang ini, semoga virus ini segera berlalu, supaya kita bisa langsung bertatap muka seperti biasa, kita bisa belajar seperti biasa, tanpa ada rasa takut dan khawatir lagi. Tetap semangat, tetap berikan yang terbaik. Jangan jadikan pandemi ini sebagai penghalang kalian untuk berprestasi. Kami sebagai pendidik tentu mengharapkan anak-anakku tetap berprestasi walaupun kalian belajar dari rumah. Demikian, di akhir kata, tak ada gading yang tak retak, tak ada ranting yang tak patah, tak ada manusia yang sempurna. Jika ada kata yang salah, Ibu mengucapkan permohonan maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.